pagi anak-anak, kembali lagi dengan saya Rohmah Jutasari. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dengan jumlah tertentu dengan keadaan yang tetap atau statis. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang atom dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang muatan listrik dengan baik dan benar. Untuk konsep listrik statis yang akan Ibu jelaskan ada 4. Yang pertama, muatan listrik. Yang kedua, interaksi muatan listrik. Yang ketiga, membuat benda bermuatan listrik. Dan yang keempat adalah penerapan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang wajib diketahui yaitu setiap benda yang ada di alam semesta terdiri dari atom. Atom memiliki 3 partikel. Yang pertama, 1 proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Yang kedua, elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga adalah neutron. Neutron adalah partikel dari atom yang tidak bermuatan. Lalu konsep muatan listrik yang pertama yaitu benda bermuatan listrik dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, benda bermuatan netral. Bagaimana benda bisa dikatakan bermuatan netral? Benda bermuatan netral ketika memiliki jumlah proton dan jumlah elektron dengan jumlah yang sama. Jadi contohnya benda A memiliki jumlah proton 3 dan memiliki jumlah elektron 3. Ini dikatakan menjadi benda bermuatan yang netral karena seimbang elektron dan protonnya. Yang kedua adalah benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif ini dikatakan ketika benda memiliki jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Lalu yang ketiga adalah benda bermuatan negatif. Benda bisa dikatakan bermuatan negatif ketika jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Lalu konsep listrik yang kedua yaitu interaksi muatan listrik. Interaksi muatan listrik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, muatan listrik sejenis, dan yang kedua adalah muatan listrik berbeda jenis. Muatan listrik sejenis ini ketika suatu benda memiliki muatan negatif bertemu dengan negatif, atau suatu benda bermuatan positif bertemu dengan benda bermuatan positif. Apa yang terjadi ketika muatan listrik sejenis? Yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Yang kedua, muatan listrik berbeda jenis. Muatan listrik berbeda jenis ini ketika suatu benda bermuatan positif bertemu dengan suatu benda bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi ketika dua benda ini bertemu? Yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Lalu ada 3 cara untuk membuat benda bermuatan listrik. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Cara gosokan yaitu benda netral digosokkan dengan sesama benda netral. Contohnya, penggaris digosokkan dengan rambut. Apa yang terjadi? Penggaris plastik akan bermuatan negatif karena elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris. Selanjutnya yaitu dengan cara induksi. Cara induksi yaitu pemisahan muatan yang tadinya tersebar merata pada suatu benda menjadi teratur antara muatan positif dan muatan negatif. Contohnya, suatu benda A bermuatan netral dan benda B bermuatan positif. Ketika didekatkan, apa yang terjadi? Yang bermuatan netral, maka ujung-ujung yang didekatkan dengan benda positif maka akan bermuatan negatif. Cara yang ketiga yaitu konduksi. Cara konduksi yaitu benda disentuhkan dengan benda lain sehingga muatan negatif akan berpindah kepada dari benda satu ke benda yang lainnya. Contohnya, ketika benda netral ditempelkan dengan logam bermuatan positif, apa yang terjadi? Maka muatan negatif dari benda netral akan berpindah kepada logam yang bermuatan positif. Selanjutnya, percobaan sederhana mengenai listrik statis. Nah, percobaan listrik statis ini agar adik-adik lebih memahami mengenai listrik statis, maka adik-adik harus melakukan percobaan yang ada di rumah. Karena alat-alat ini sangat sederhana. Yang pertama, alatnya yaitu penggaris plastik. Yang kedua, yaitu potongan kertas. Kalau adik-adik tidak punya penggaris plastik, bisa menggunakan sisir plastik.